Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Batu. Saya akan membuat video UKIN untuk PPG Daljab 2022. Berikut pembuktiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Baik, sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke ya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini anak ya, kita membaca doa dulu. Ayo. Ilham Al-Barakah tolong pimpin nak. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, untuk selanjutnya ya, kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. Tunggu sebentar ya. Oke baik. Untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya setuju Rita Ananda ke depan. Ayo sini nak. Itu ya. Berdiri semuanya. Berdiri semua. Indonesia tanah air Nusantara abadi dan jaya.
Sekarang ibu mau cek nih yang datang hari ini, yang masuk, yang hadir ya. Jihan Arika, Restu Jualita Nanda, Teddy Anggaini, Umi Latifah, Aulia Fitri, Izzat Izzatira, Email Umi Anggaini, Revi Mariska, Miko Wiswaji, Farhan Albert, Fahri Albert, Paresi Putra Pratama, Hoyu Nisa, Ilham Albaroka, Farrozi, Rela Jupita, ya, MDK Agus Yani. Oke, alhamdulillah lengkap semua ya Nak ya. Sekarang ibu mau cek nih, mau cek kanan kiri depan belakangnya ada sampah nggak Nak? Ayo lihat dulu. Ayo, pembersihan dulu ya. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ada nggak yang inget ya? Waktu itu kita belajar tentang apa? Sikap selektif terhadap pertahanan, keamanan, dan sosial budaya ya Nak ya. Itu ada kuis ya. Sudah ibu bagikan ke WA kalian. Ayo silakan diisi terlebih dahulu. Ayo ibu kasih waktu 2 menit saja. Ayo. Ayo diisi linknya. Oke, sudah semua mengisi ya Nak ya. Oke, lanjut kita belajar hari ini. Ya, karena kelas sudah bersih, sudah dilihat kanan kiri yang tidak ada sampah. Oke, sudah siap belajarnya belum? Siap. Oke. Baik, matanya siap semua. Kita akan belajar tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya, ini kompetensi inti kita, yaitu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang kita anut ya. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif. Kemudian memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, reduksional, dan metakognitif. Kemudian yang terakhir, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Oke? Ibu memberikan materi kalian mengembangkannya sendiri, oke? Kemudian untuk kompetensi dasar di sini ada 4 ya Nak. Mensyukuri persatuan dan kesatuan bangsa, ya, sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bersikap proaktif dalam mengembangkan persatuan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, merancang mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa itu penting ya Nak ya, sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan kita, Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya, IPK kita adalah satu, meyakini persatuan dan kesatuan bangsa, ya, sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini, sikap spiritual, yaitu meyakini bahwa persatuan dan kesatuan bangsa, ya, sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sikap sosial menunjukkan sikap proaktif dan mengembangkan persatuan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Kemudian selanjutnya, dalam segi pengetahuan, peserta didik mampu menganalisis konsep negara kesatuan dengan tepat. Terus peserta didik mampu menganalisis karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Keterampilannya yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisa konsep negara kesatuan sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisa karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik. Nah, bisa lihat di sini Nak? Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Oke, silakan simak dulu ini sambil Ibu membagikan bahasa pelajaran ya. Setitik surga di garis khatulistiwa, beranugerahkan flora dan fauna dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Surgaku ini kusebut Indonesia. Birunya alam dengan gugusan pulau yang menawan, diiringi dengan kesederhanaan dan kearifan lokal, menjadi ciri khas keberagaman alam Indonesia. Menikmati dan memahami karunia Tuhan, berjelajah serta menyusuri setiap destinasi impian di negeri ini. Cara lainku dalam memahami alam adalah mengabadikan setiap momen yang kulalui menjadi sebuah kenangan. Melirik sejarah, melestarikan kesenian oleh para penerusnya, satu bukti peninggalan nyata, rasa, cinta, dan karya nenek moyang untuk Indonesia. Keberagaman budaya menyatukan seluruh insan. Walau berbeda, semua berteguh padu dalam satu kesatuan. Keanekaragaman ini menjadi bukti bahwa Indonesia satu negara yang besar. Perbedaan ini bukan penghalang. Perbedaan menjadi kekuatan bagi Indonesia, bagi negeriku, kebanggaan
Oke, bagaimana? Oke dah? Bagaimana? Nah, sudah siap ya kita mempelajari materi ini, oke? Dari video tadi bahwa negara kita adalah negara kesatuan RI, ya. Kesatuan artinya apa? Nanda. Apa? Bersatu, ya, satu bangsa, satu negara, satu tujuan. Untuk apa? Memajukan apa? Yang di permukaan. Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Selanjutnya ini konsep negara kesatuan. Di situ bisa dilihat ya. Di sini Armstrong, negara kesatuan adalah negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kemudian pemerintah pusat dapat menyerahkan apa? Sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Kemudian pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik keluar maupun ke dalam. Kemudian terakhir, dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Oke. Selanjutnya kita balik ke negara kesatuan memiliki dua sistem. Apa saja di situ? Sentralisasi dan desentralisasi. Ya. Kemudian Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi ya. Bahwa melalui otonomi daerah yang jauh dari pusat bisa berkembang sendiri ya, memajukan pemerintahnya sendiri seperti daerah kita Ogan Ilir ya, Kabupaten Ogan Ilir ini sudah mempunyai otonomi daerah ya dari apa? Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Kemudian menurut Mr. Supomo ini ada bentuk negara kesatuan yang integralistik. Integralistik itu tidak menjamin kepentingan individu dan kelompok, ya, tetapi menjamin semua rakyat, ya, menjamin semua rakyat untuk tinggal dalam suatu wilayah yang integral, kemudian tersusun juga secara integral. Kemudian menurut Muhammad Yamin di sini mengendaki negara unitarisme yang berwujud NKRI. Oke? Sama. Cuma Muhammad Yamin itu lebih ke negara kesatuan untuk menjadi wilayah Nusantara. Oke. Karakteristik NKRI di dalam pembukaan, kemudian ada yang kedua. Kemudian dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, kemudian pasal 18B ayat 2, itu pasal 25A, pasal 37 ayat 5. Itu bisa dibaca di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya Nak ya. Oke? Paham sampai sini Nak? Paham. Nah, kemudian menurut pasal 25A di sini istilah Nusantara dalam pasal 25A di atas adalah untuk menggambarkan kesatuan wilayah, ya, kesatuan wilayah perairan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian kesatuan wilayah dimaksud mencakup juga kesatuan apa? Politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan keamanan. Oke. Ini sumbernya dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ada di tangan kalian. Itu dilihat
loh di bab 4 ya, kita belajar ya, Nak ya. Yo, walaupun sudah ada sudah dibagikan, tetap harus berpedoman pada buku ya, buku paket kita yaitu PPKN kelas 12. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini Ibu pengen melihat ya, kayaknya sudah terbentuk atau mau pindah posisi untuk berkelompoknya. Ini aja ya, jadi nggak perlu riwayat ya, mau pindah ya? Baru nanti mau pindah nah? Oh enggak, ayo serius ya belajarnya, kita harus menuntaskan materi hari ini. Oke, sudah siap untuk diskusi? Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Satu kelompok dipisah atau enggak? Ya. Cuma ibu memang fotokopikan ulang. Oke? Benar, dulu ya. Benar? Jadi silakan itu dibaca, dibahas, dianalisa. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab soal di lembar kerja peserta didik. Ayo, mulai dari sekarang. Oke lah ya, sambil berdiskusi, Ibu mau membukakan LKPD kalian biar mudah untuk berdiskusi di layar beranda. Ya, kita akan membahas mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia, yaitu Timor Leste dan upaya penyelesaiannya. Ayo, yang sudah siap maju. Dari kelompok 1 dulu ya. Sudah siap? Oh baik. Dari kelompok 2 dulu. Pak ayo. Jawab yang nomor 2 untuk kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari keluarga kelompok 2 akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana keterlibatan aparat keamanan dari kedua negara, baik Cipornya, Timor Leste maupun TNI-nya Indonesia? Menurut Komandan Korem, pembangunan tersebut sudah melewati tapal batas Indonesia sejauh 20 meter sehingga TNI meminta Timor Leste agar segera menghentikan pembangunan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, TNI bersama dengan tentara Timor Leste berhasil menghentikan konflik antar warga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi yang kondusif kembali. Tempo 27 Juli 2012. Dari kasus di atas, Indonesia mendapat pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antar warga perbatasan.
sehingga Komandan Korem di Kupang perlu datang sendiri ke lokasi konflik. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kekuatan TNI di tiap titik perbatasan perlu ditambah agar di masa yang akan datang konflik-konflik tersebut bisa diantisipasi. Itulah jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Roji. Dari kelompok 1, ayo tanggapi. Ayo, Aulia atau Farhan? Jawab oleh Farhan Albert. Baik, saya akan menjawab soal 1. Menurut Anda, apakah pemerintah sudah berusaha untuk memberikan penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan dengan Timor Leste? Bukan alasannya. Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bila rai yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah perlibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Baik, sekarang dari kelompok 3, bagaimana? Sudah siap? Soal nomor 3. Bagaimana hubungan masyarakat terhadap kasus yang terjadi pada Timor Leste? Tuliskan dan berikan alasannya. Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui diplomasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya menyelesaikan tersebut. Sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan penguatan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, diplomasi dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Baik, terima kasih sudah mengemukakan pendapatnya ya, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, sekarang untuk kelompok 2 tadi, Ibu minta responnya dari sebelah sini dulu, dari kelompok 3, tentang permasalahan dari kelompok 1. Ya, apakah ya Mbak Ibu bisa setuju dan misalnya sebagai perwakilan? Oke? Ya, silakan berikan pendapatnya. Oke, kita minta respon nih dari kelompok 1. Kelompok 1 ayo responnya untuk kelompok 3 ya. Silakan. Hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Hambatan yang perlu diaspirasi adalah Pertanyaan. Oke. Hambatan. Jadi kelompok 1 tadi merespon kelompok 3 bahwa apa hambatannya? Hambatan dari penyelesaian Timor Leste ini.
Dulu kelompok 3 Pak ya, silakan dipikirkan. Sambil menunggu, kita ke kelompok 2 dulu. Ayo respon untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 2 setuju mengenai apakah pemerintah sudah berusaha untuk memberikan penjelasannya tentang konflik perbatasan antara negara Indonesia dengan Timur Leste. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut nih ke kelompok ini untuk respon ke kelompok 2. Ayo. Ya. Aina. Oke, respon saya untuk jawaban kelompok 2, saya setuju. Tetapi menurut saya kalimat yang digunakan kurang tepat. Bentrokan antara Timor Leste dan Indonesia dipicu oleh pembangunan kantor pelayanan baik cukai, imigrasi dan karantina. Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibakar habis oleh pihak Timor Leste. Terima kasih untuk tanggapannya ya Nak ya. Untuk sebelum merespon ya, tapi sebelum merespon kita masuk dulu ke ice breaking kita ya, untuk supaya nggak tegang, supaya semuanya bisa relaksasi untuk pembelajaran kita. Oke? Jadi berdiri semua Nak. Ayo kita ice breaking dulu. Oke dah, kita mulai ya. SDK-nya 1, 2, 3. I saw when you look at my sugar. Bersyukur atas segala nikmatnya, tetap berdoa untuk kasih sayangnya. Tetap bersyukur atas segala nikmatnya, tetap berdoa untuk kasih sayangnya. Indonesia kami berani,
Sudah. Oke. Walaupun di hari yang kering kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat menjadi orang-orang pintar, sukses, dan berhasil dalam hidup. Oke? Kita lanjut ke kelompok yang belum merespon tadi. Kelompok rela. Kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Apa hambatan dari penyelesaian masalah Timor Leste dan Indonesia? Masalah yang terjadi ketika penyelesaian antara permasalahan Timor Leste dan Indonesia yaitu instruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat keterbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan sengketa tetap tapal batas. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban kelompok tadi? Oke, Ibu harap semuanya sudah paham semuanya ya. Untuk pembahasan materi kita hari ini sudah paham, sudah mengerti bahwa negara kita memang harus bersatu ya. Nggak penting dari desa situ, desa sini ya. Tapi yang namanya Indonesia ya harus bersatu. Sebagai warga negara Indonesia kita harus bersatu atas nama Indonesia. Oke, materi tadi silakan dikumpulkan nak. Ayo. Silakan dikumpulkan. Baik. Sekarang Ibu mau memberikan link info untuk penilaian terakhir kita ya. Penilaian terakhir kita bisa dicek di info kalian. Ayo silakan masukkan ke Google kalian masing-masing. Ya, oke. Ibu kasih waktu selama 1 menit saja. Ayo, silakan dikerjakan ya. Ada 3 soal pilihan ganda itu ya. Oke baik, Rela Junita sudah, Umi Afifah sudah, Aulia sudah, Gibel Novi sudah, Revi Mariska sudah. Oke, tinggal 2 lagi Yuni dan Deka Agustianina. Ayo, cepat ya. Oke, sudah selesai. Ini Biko sama itu kenapa ya? Sudah nak ya? Oke. Untuk selanjutnya untuk jawaban itu akan diadakan hari ini untuk besok ya, untuk minggu depan. Jadi Ibu minta sudah siap-siap, nanti pulang dari sini Ibu kasih ini bahwa siapapun ya remedi maka kami beritahu melalui WA. Terima kasih ya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa
nih dari Pak Rozi. Dari akhir negara kita, kesannya untuk belajar hari ini gimana? Menyenangkan, membosankan? Ini kepengen respon dari Pak Rozi. Ayo, perwakilan ya. Silahkan. Nak. Untuk respon hari ini cukup menyenangkan dan agak sulit juga untuk belajarnya, karena perlu dengan sikap yang baik dan perlu dengan hakikat yang satuan Republik Indonesia juga. Baik, itulah respon dari saya. Oke Nak, untuk hari ini yang mendapatkan reward dari Ibu sudah siapkan ya. Ini untuk yang banyak bicara hari ini sudah aktif, oke ya. Silakan. Farhan, Arlozi, kemudian Rajumita, perwakilan. Oke, untuk selanjutnya ya Nak ya, ngomong apa yang sudah dapat reward dari Ibu, ngomong apa? Terima kasih, ya sama-sama. Selanjutnya untuk ke depan kita mempelajari tentang perkembangan perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa. Oke? Untuk terakhir nih penutup kita, ayo dipimpin doa kembali, doa penutup dengan Ilham Al-Barakah. Silakan Nak, pimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu